Renungan firman Tuhan, kehormatan dan kekudusan bait Allah, yang terambil di dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tentang kehormatan dan kekudusan bait Allah. Kita akan memahami bagaimana kita sebagai umat percaya adalah bait Allah yang kudus dan bagaimana kita harus menjaga kekudusannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 poin yang dapat saya bagikan di tempat ini. Poin yang pertama, kita adalah bait Allah yang kudus. Dalam ayat ini Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah bait Allah. Bait Allah bukan lagi sebuah bangunan fisik seperti di zaman Perjanjian Lama, tetapi adalah tubuh kita sendiri, di mana Roh Kudus itu berdiam. Ini berarti kita harus menjaga tubuh dan kehidupan kita harus tetap di dalam kekudusan. Kita harus menghindari segala bentuk dosa yang bisa merusak kekudusan bait Allah dalam diri kita masing-masing. Ini pentingnya kita harus selalu hidup di dalam kekudusan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini menekankan bahwa sebagai bait Allah, kita harus mencerminkan karakter Kristus di dalam segala hal yang kita lakukan, baik di dalam ucapan, tingkah laku, dan perbuatan kita harus mencerminkan karakter dan kepribadian Kristus. Poin yang kedua, ancaman terhadap kekudusan bait Allah. Paulus memperingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa siapapun yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri yang akan membinasakan orang tersebut. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang kekudusan bait-Nya. Kita harus waspada terhadap dosa-dosa yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak bait-Nya. Ini termasuk dosa-dosa seperti kecemaran, kebencian, ketidakjujuran, kedengkian, ingin menang sendiri, dan segala bentuk kejahatan lainnya. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, seharusnya kita bisa berfokus pada pentingnya disiplin rohani dan penegakan standar moral yang tinggi. Di sini saya mengajarkan bahwa dosa tidak boleh ditolerir dalam kehidupan orang percaya dan pentingnya pertobatan serta pemulihan. Poinnya yang ketiga, perbedaan hikmat dunia dengan hikmat Allah. Paulus juga menekankan bahwa hikmat dunia seringkali bertentangan dengan hikmat Allah. Dia mengajak kita untuk tidak menipu diri sendiri dengan mengandalkan hikmat dunia, tetapi untuk menjadi bodoh di mata dunia agar kita bisa memperoleh hikmat yang sejati dari Allah. Kita harus menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita, bukan tren atau filosofi dunia yang seringkali menyesatkan. Di sini saya menekankan pentingnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan Yesus melalui merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa serta mencari hikmat dari tuntunan Roh Kudus. Di sini saya juga mendorong kepada umat percaya untuk selalu berpaut pada ajaran Kristus dan para rasul sebagai sumber hikmat dan petunjuk hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
Marilah kita menghormati dan menjaga kekudusan bait Allah di dalam diri kita masing-masing. Sebab kita adalah tempat di mana Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup kita. Dan kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi cerminan dari kemuliaan Tuhan dan membawa hikmat-Nya di dalam setiap aspek kehidupan banyak orang. Mari, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya akan mengajak untuk doa keselamatan buat kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Aku mengakui bahwa aku adalah seorang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku, dan bahwa Engkau bangkit dari kematian untuk memberi aku kehidupan yang kekal. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi dalam kehidupanku. Aku mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku dan menjadi Tuhan atas hidupku. Pimpinlah aku dalam setiap langkahku, agar aku dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk hidup di dalam kekudusan-Mu. Tolong kami untuk selalu menjaga bait-Mu dalam diri kami agar tetap kudus dan mulia. Berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudariku di dalam Kristus yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, semua saudara-saudariku di dalam Kristus bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share di halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share, serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat-Nya untuk kita semua. Amin.